Bacaan dari kitab pertama Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel, dari Dan sampai Bersieba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh, atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu, ya Tuhan.
Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk masuk ke dalam satu hari yang sangat sibuk dalam kehidupan Yesus. Mari kita membayangkan, Yesus baru saja menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit. Kemudian sore harinya banyak orang dari seluruh kota datang di depan pintu. Mereka orang-orang yang sakit, mereka orang-orang yang kerasukan setan. Semuanya datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Dan tentu saja Yesus melayani mereka semuanya, dan Yesus melayani mereka sampai larut malam. Jadi bisa dibayangkan betapa capeknya Yesus pada hari itu. Tetapi ada yang menarik pada keesokan harinya. Ketika orang-orang masih kecapean, orang-orang masih pada tidur, pagi-pagi buta dikatakan Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Para murid bingung, mencari Yesus kemana-kemana, karena banyak orang sudah datang lagi, sudah ngumpul lagi untuk minta disembuhkan oleh Yesus. Mereka bilang kepada Yesus, "Semua orang mencari Engkau." Di sini sebetulnya kalau Yesus itu mau,
Ini bisa jadi kesempatan yang sangat baik untuk Yesus untuk terus melayani banyak orang tanpa perlu pindah-pindah tempat. Tapi apa respon Yesus? Dikatakan di sini, mari kita pergi ke tempat lain. Yesus mengajak para muridnya untuk pindah ke tempat lain, tidak menetap di satu tempat saja. Kenapa? Karena rupa-rupanya dalam keheningan doa itulah Yesus mendengarkan kehendak Bapa. Yesus tidak terjebak di dalam kesibukan pelayanan atau popularitas dia yang sedang naik-naiknya. Yesus tahu persis apa yang dia lakukan karena dari doa dan keheningan itu. Maka ini jadi suatu permenungan penting untuk kita semua, bahwa mungkin seringkali hidup kita itu terlalu sibuk untuk melayani, sibuk bekerja, sibuk untuk keluarga, sibuk untuk membantu orang lain, dan seterusnya sampai lupa untuk berhenti sejenak dari kesibukan itu dan berdoa. Padahal kalau boleh dibilang, pelayanan yang sejati itu sejatinya lahir dari keheningan doa. Karena apa? Karena di sanalah, di dalam keheningan doa itulah kita bisa menemukan arah, bisa menemukan kekuatan, dan bisa menemukan makna sejati dari seluruh apa yang kita lakukan itu. Maka mari kita semua belajar dari Yesus bahwa sebelum memulai hari kita yang sibuk ini, kita luangkan waktu dulu untuk berdoa, untuk diam bersama dengan Tuhan. Karena hanya melalui doa itulah kita akan tahu kemana kita harus berjalan dan bagaimana kita melayani sesama kita dengan ketulusan hati. Semoga Tuhan memberkati kita semua.